Jadi sekarang ya kedatangan ya Gimana? sekali nih Pak. Gimana Jar? Apa kabar Jar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum buat semua. Perkenalkan nih ya, nama gue Ahmad Azhar. Sebelumnya gue izin kenalin diri dong ya. Yo, langsung Nama aja. gue biasa dipanggil Ajar. Gue mahasiswa dari salah satu universitas di Jakarta. Gue dari UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Dr. Jakarta. Hmm. Prodi yang gue ambil tuh ilmu komunikasi. Terus dari tahun lalu tuh gue udah ada usaha kecil-kecilan ya Dang yang mau kita ceritain sekarang. Oh, udah tahu topiknya ya? Ada bocoran-bocoran tadi. Bocoran. Ada lah ya gitu-gitu lah bocoran. Jadi Ajar nih apa namanya? Emang asli Betawi berarti Ajar? Benar-benar asli Gue Betawi lahir banget di ya? depan rumah gue kebetulan nih. Jadi emak gue mules langsung lari gitu. Itu gue beneran. Jadi depan rumah gue bidan. Rumah gue yang dulu itu bidan. Jadi pas bunda gue hamil gue, apa gue lupa pokoknya kontraksi awal, kontraksi kedua gitu deh pokoknya. Itu pas udah kerasa kayak gue mau keluar gitu kali ya sama gue. Jadi emak gue tinggal lari langsung ke depan, udah langsung ngeluarin gue di situ. Sejadi-jadinya langsung emak gue ngedeng ngeluarin gue. Sejadi-jadinya jadi kayak gini ya. Jadi. Iya. Iya lagi. Agak lain emang ya. Nah, gitu. Tapi Jar sekarang gimana untuk kan sekarang kita kan semester 7 kan masuknya kan. Semester 7. Semester 7. Kebetulan sama juga kita jurusannya ilmu komunikasi tapi cuman beda peminatan. Kalau Ajar kan hubungan masyarakat, Mas. Kalau aku kan jurnalistik kan. Nah, ada ini nggak sih apa namanya kayak ada hambatan lah gitu selama kuliah gitu, apalagi di semester sekarang ya yang lagi capek-capeknya, jenuh-jenuhnya gitu. Untuk dari semester sekarang gimana tuh Jar? Kalau buat di semester sekarang sih hambatan ya sama aja sih kayak hambatan-hambatan kayak mahasiswa lain kayak revisian paling kayak gitu. Terus gue nggak tahu sih ini hambatan apa enggak ya. Soalnya itu syarat lulusan. Jadi pas gue lagi mau sidang sempro seminar proposal. Nah itu tuh gue ada syarat di kampus gue, ada syarat kelulusan yang mewajibkan mahasiswinya itu buat ngikutin namanya Baitul Arkom Purnastudi. Nah itu tuh kayak syarat kelulusan. Gue kan Muhammadiyah, bukan maksudnya kampus gue Muhammadiyah. Kampusnya, ya betul. Kampus gue Muhammadiyah. Nah terus jadinya dari awal kan kita kan emang dipupuk buat mengenal agama, lebih ngerucutnya lagi tuh ke Muhammadiyahan lah ya. Betul. Jadi pas lagi udah mau lulus, udah mau akhir-akhir kayak gini, jadi ada pengetesan dari pihak kuliah, dari pihak kampus, pengetesan segimana kenal lo tentang keislaman yang di Muhammadiyah gitu. Kayak, jadi ada tes sholat jenazah, kayak wudu, tayamum kayak gitu. Ada pengetesan. Nah, gue tertahan di situ. Kemarin gue pas lagi mau sidang, gue lebih milih buat ngambil Baitul Arkom Purnastudi ini dulu buat jadiin gue syarat kelulusan S1 ini. Paham. Aku dulu kan dengar apa nama kayak tentang usaha bisnis gitu. Nah dulu dengar kan karena pas kita zaman corona kan udah mulai kayak udah mulai agak-agak lost kontak sedikit lah ya bisa dibilang gitu. Mulai kontak di situ. Iya. Kita kelulusannya tuh kayak perpisahan dipaksa gitu. Jadi pas lagi ada pengumuman UN diundur seminggu, nah anak-anak yang rantau nih, yang deket-deketnya sih kayak yang rantau di Jakarta gitu-gitu, itu tuh pada balik. Iya pada balik ya. Jadi kita nggak nyangka PSBB itu bakal dilanjut. Pikirnya kan UN diundur, ya udah minggu depan kita balik lagi deh ke Bandung gitu buat lanjutin. Iya. Dulu kan kita nggak ngira juga corona paling bentar lah ini mah, kayak flu ini mah. Nah iya pikirnya. Iya tahunnya sampai tahun berapa tuh? Lama kali sumpah pas itu. Lulus. Iya kan? Sampai lulus ya, sampai sekarang pun kita belum UN sebenarnya. Iya. Bener sih. Nah itu kan
kita kan jadi sempat lost contact kemarin kan, pas Sempet. awal-awal ya 2020 lah ya, pas zaman corona. Nah pas itu Iya. aku dengar dari siapa, aku lupa tuh namanya, dari teman lah. Jadi si Ajar nih dia lagi ada usaha bisnis gitu, buka angkringan dulu tuh kan. Dia sempet buka angkringan ya. Ah itu juga orang gila tuh, waktu gue awal-awal buka angkringan itu pas lagi PSBB, pas lagi coronanya, libur UAS itu juga awal gue deket kenal sama cewek gue sih situ, pas lagi libur UAS sebulan, nah gue lagi nongkrong sama teman-teman gue, nah jadi ada otak-otak gila buat ya udah kita buka angkringan kali ya buat ngisi libur, siapa tahu bisa berkelanjutan kayak gitu awal mulanya gimana angkringan. Maksudnya tuh kayak ada motivasi nggak sih, kayak ngomong-ngomong buka angkringan lah gitu, emang ada termotivasi dari siapa gitu, maksudnya teh gimana gitu, atau cuman dari teman-teman doang gitu? Kalau buat motivasi, kebetulan gue gede dari keluarga yang bisnis. Bokap gue buka laundry, terus nyokap gue ikut bantuin. Nah, gue gede di situ, jadi gue terpupuk pola pikir gue yang gimana caranya gue bisa dapat uang dari hasil usaha, dari hasil bisnis kayak gitu. Jadi role play gue emang bokap gue sendiri, karena gue ngeliat bokap gue bisa menghidupkan bahkan menyekolahkan anak-anaknya dari hasil usahanya. Jadi gue termotivasi di situ. Awal mula kenapa gue bisa pengen buat ikut angkringan, bukan. Nah itu apa namanya? Itu berlanjut berapa bulan tuh, kayak atau sampai sekarang kayak, atau gimana tuh si angkringan itu tuh? Itu kalau buat simpelnya angkringan gue cuma bertahan sebulan karena bangkrut. Dari awal buka itu gue bener-bener big respect sama bapak gue yang gak ada larangan sama sekali, bahkan ngasih modal ya ke lanjut. buat buka angkringan. Bapak gue pas gue bilang ya Ajar mau buka angkringan, bapak gue bilang ya udah nggak apa-apa, nih ya kasih modal segini buat buka angkringan. Terus bapak gue nggak nyolek duit itu sedikit pun, soalnya bapak gue juga mungkin tahu kalau itu cuma orang idiot yang belum tahu apa-apa, cuma mau nyari pengalaman. Bener buka sih. usaha lah. Terbentuklah si angkringan ini ya, terbentuklah dari Angkringan ya dulu namanya Dang. Angkringan apa namanya? Angkringan insomnia. Angkringan insomnia. Iya, jadi orang-orang nggak bisa tidur semua, emang nggak bisa mikir. Sumpah ini baru tahu, sumpah namanya angkringan. Serius nama angkringan insomnia? Keren sih namanya, angkringan insomnia. Serius, kalau misalkan dari segi nama keren sih, tapi latar belakangnya ya simbolkan sendiri saja. Itu kacau banget sih awal mula gue belajar, tapi dari situ gue banyak belajar juga sih. Maksudnya tiga orang itu dapat untung dari angkringan itu paling 1.000, 2.000. Nah itu dibagi bertiga sebenarnya nggak ada rasanya, cuman ya namanya pengalaman. Bertahanlah sebulan tuh ya. Bertahan sebulan gue langsung jual gerobak, bener-bener bangkrut jual gerobak. Itu bener-bener kayak gak ada untungnya gitu, kayak misalkan omsetnya jadi nambah gitu, kayak balik modal lah gitu. Balik modal aja enggak Dang. Oh iya. Enggak. Lu tahu helm gue yang kayak T? Ya tahu. Kyoto. Ya helm Kyoto. Tahu. Itu Kyoto gue itu hasil angkringan, udah itu doang. Mulai dapet tuh si helm Kyoto itu. Iya itu doang asli, nggak ada, gue nggak ada yang lain-lain lagi. Wah cuy, serius. Jadi ketahuan gitu maksud gue, ya emang segitu doang. Dari angkringan tuh. Iya benar-benar, soalnya kan emang makanya gue cuma mau ngasih tahu buat lu semua ya, saran gue jangan buka usaha sama temen, nanti lu bakal naruh kecurigaan kalau lu nggak ada sifat lapang dada gitu. Karena pas yang benar-benar pas, jadi pas dengar apa namanya dari teman-teman gitu, jadi ya emang karena bangkrut ya kebetulan ya. Nah terus kebetulan jadi karena tiga orang ini kan ya sobat karib lah bisa dibilang lah ya. Iya. Sahabat. Gue tuh bener-bener satu teman dari SMP sama 3 orang itu asli. Ya kayak soib banget lah pokoknya ya.
Iya, gue nggak mau pertemanan gue sampai putus gitu cuma gara-gara angkringan, makanya gue ya udah besar hati aja lah. Yang ada kecurigaan pasti ada, tapi nggak gue omongin karena apa? Karena gue nganggep pertemanan gue lebih mahal dari hasil kerugian itu. Tapi sorry, jadi kalau misalkan soal pertemanan, jadi kalian masih ini nggak sih, masih kayak kontakan atau misalkan ngobrol lah gitu? Masih dong, malah yang teman SMP gue itu masih suka servis di bengkel. Oh iya. Jadi bener-bener, oh iya, jadi bengkel gue kan nggak jauh dari rumah dia gitu. Jadi kalau di servis ke rumah gue, dan sekalipun kalau dia lewat doang dia berhenti buat nyapa doang. Gila gitu. Oh, kayak candaan aja lah berarti ya. Berarti Iya. apa namanya? Berarti gak ada kayak apa namanya? Kayak gak ada apa namanya? Hilang respect lah kok sekarang tuh. Nggak ada Iya. dong. Gue Nggak ada karena lagi. ya gue mikirnya pertemanan gue lebih mahal daripada hasil kerugian gue. Jadi gue lebih milih buat diem, buat nggak ngomong apa-apa. Terbukti sampai sekarang gue sama dia masih berteman. Nah, itu apa namanya? Nah, kan udah berjalan waktu tuh. Nah, dengar nih apa namanya? Bukan dengar lagi. Ini mah bener-bener terbukti. Ini mah pas aku ke Jakarta kan, ada bengkel nih. Ajar bilang, ini bengkel gue ini bengkel gue dang. Anjir. Nah, Kelas. Itu kok tiba-tiba ada bengkel gitu, maksudnya kayak emang dari dari hobi otomotif kah atau gimana tuh? Kayak apa namanya awal-awalnya gitu. Kayak termotivasi dari mana sih? Kok tiba-tiba otomotif gitu? Apa bengkel lah gitu? awal-awalnya nih gue mau ngasih tau ya buat lu semua, kalau buat servis di Piston Up ya, jangan lupa. Oh iya benar-benar, ntar dicantumin di mana ya? Di atas ya Piston Up. Ntar IG-nya ada deh. Ada. Selalu aman. Komisi biasa. awal mulanya gue tuh emang awal mulanya dari dulu gue memang suka motor, tapi suka doang, gue nggak bisa ngerawat sampai gue crash 3 kali. Nah itu tuh gue suka, terus singkat ceritanya gue crash, gue trauma, gue dapet matic. Abis itu pertama-tama gue penasaran gimana caranya biar matic tuh biar ibaratnya ada tenaganya lah ya. Itu awal mula gue bener-bener suka ngoprek. Gue suka ngoprek di situ dari awal mulanya. Gue dapet Aerox. Gue penasaran dulu kan Aerox tuh standar 155. Nah gimana caranya nih gue maksimalkan tenaga. Awal mulanya dari situ gue suka buat ngoprek. Oh, awalnya dari ngoprek dulu nih. Gue suka di situ. Oh, jadi terbentuklah transisi dari lu megang kopling ke matic tuh kan timplang banget tenaga kalau menurut gue. Oh jelas. Jauh. Gue pun merasakan. Jadinya gue mikir gimana caranya gue maksimalkan tenaga matic ini gitu. Nah situ awal mula gue bisa suka ngoprek. Nah berhubungan dengan bengkel di situ, di gue semester berapa, semester 4-5 berarti, tahun deh kalau nggak salah. Berarti buka itu tahun berapa tuh berarti ya? Tahun lalu dong. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Itu gue lupa di semester berapa, tapi di situ kan kita masih online, transisi online offline, sama offline full. Nah itu gue mulai awalnya itu pas kita lagi online. Oh iya pas dulu. Oh iya tahun lalu 2022 bulan berapa tuh? Entah bulan April awal tahun. Iya awal tahun pokoknya. Jadi dulu tuh apa namanya pas kemana tuh? Pas ke Februari kan aku ke Medan kan. Maretnya ke Pangandaran. Nah pas habis apa nih? Pokoknya bulan Mei aku ke Jakarta kan, pas itu kan ke Jakarta. Iya. Kau bicarain tentang bengkel, mau buka bengkel lagi. Buka tuh ya. Sampai sekarang gila sih, serius. Asli sih. Benar terwujud jadinya ya. Alhamdulillah. Soalnya gini, jadi Ajan ini pernah bilang, gue pengen buka bengkel dang. Serius. Dan sekarang ya alhamdulillah terwujud ya sampai sekarang ya. Nah, alhamdulillah ya. Berarti udah berjalan setahun lebih lah ya sekarang. Setahun kurang lebih, gue nggak ngitungin juga. Pokoknya setahun kurang lebih, dan alhamdulillahnya
bengkel makin lama makin orang-orang mulai pada balik lagi kepercayaannya ke bengkel. Soalnya kan itu kan gue nyewa bengkel dan berarti hitungannya Oke, bukan hitungnya ya. nyewa. Hmm. Jadi gue nggak branding ulang gimana bengkel itu biar orang-orang pada percaya lagi. Terus alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah gue dapat pelanggan yang banyak pelanggan yang percaya sama bengkel gue dari hasil branding gue itu. Gimana sih cara kayak apa namanya kayak bisa membangun lagi si citra bengkel tersebut? Jadi kayak nge-brandingnya gimana tuh caranya tuh? Kayak apa lewat sosial media kah atau dari mulut ke mulut lah gitu? Gimana sih cara ngebalikin citra Kalau tersebut tuh? dari gue pribadi, kalau nge-branding secara luas itu pasti dari sosial media, dari Instagram kita kasih bukti nyata lewat video dokumentasi, itu udah pasti. Tahap keduanya, kalau lu mau mencakup lingkup yang lebih kecil lagi kayak lingkup kampungan lo aja, kayak gue kan orang Cikoko, bengkel gue di Pangadegan. Nah gue berarti ngambil lingkup Cikoko Pangadegan dong, lingkup kecil. Ya, Nah di situ kan gue kan ada mekanik lama yang bisa dibilang sekarang kepala mekaniknya itu orang lama dari bengkel yang lamanya. Otomatis pasti banyak pelanggan lama yang repeat service lah ya, repeat service ke bengkel gue karena ada mekanik lama itu. Lingkup kecil itu, ngurusin lingkup kecil itu ya gue menampung keluh kesah dari pelanggan gue, kayak dari bengkel lama nih, dari manajemen lama itu kekurangannya apa aja sih yang harus gue benahin, kayak gitu loh. Oh, tapi pengen sih satu pertanyaan, respon orang tua gimana sih? Kebetulan gue emang disupport sama orang tua, jadi bengkel ini masih ada campur tangan dari orang tua. Ini juga pasti dikontrak orang tua juga. Jadi menurut gue respon orang tua full support, bahkan sampai di titik yang gue sekarang emang lagi padat sama perkuliahan, gue lagi padat sama skripsi, orang tua gue masih full support, orang tua gue masih mau ngebantu gue buat menjaga nama baik bengkel, meningkatkan performa bengkel juga, dengan cara orang tua gue masih stay buat ngebantuin gue ngelola keuangan, terus buat ngejaga di sana. Jadi kayak misalkan kan gue udah bilang ya, gue mau memperbaiki citra dengan cara apa ya, kalau misalkan kita ada kerusakan motor yang di bengkel kita nggak ada, ya kita ambilin spare partnya. Nah orang tua gue mau nge-backupin. Iya, paham. Oh itu rata-rata bengkel tuh misalkan lu servis nih, ada spare part yang nggak ada, lu bilang kosong. Nah gue mau matahin itu. Oh, malah pengen mematahkan itu ya supaya Gue si pengen matahin itu. Ya walaupun budget gue nggak sebesar bengkel-bengkel lainnya, gue mau memaksimalkan gimana performa bengkel gue biar seenggaknya bisa menyetarakan bengkel-bengkel gede lainnya. Dengan cara apa? Ya dengan cara itu. Misalkan spool, spare part. Orang mau ganti spare part ke gue, spare part itu kosong. Gue nggak bilang kosong, itu gue ambilin barangnya walaupun habis tenaga, tapi gue usaha citra gue nggak jelek. Iya, paham. Jadi apa namanya? Berarti sampai sekarang berarti masih berlanjut berarti ya si bengkel tersebut ya? Alhamdulillah masih berlanjut dan full support. Iya sih. Next ada proyek apa lagi nih Jar untuk bisnis nih? Kalau buat selanjutnya, kan bengkel ini masih dicampur tangan orang tua. Betul. Jadi gue mau nanam modal dulu. Gue mau, ya umur kita masih muda, masih berapa sih? Masih 21. Masih 21. Gue langkah pertama gue mau beresin dulu ini kewajiban gue, kayak gue mau beresin skripsi gue dulu. Gue beresin skripsi gue dulu, habis itu pasti gue mau apply dulu ke kantor-kantor yang ada di sekitar Jakarta ini. Ya gimana gitu lah ya. Tapi gini Jar, setelah apa namanya kan tadi mulai dari awal bisnis kayak angkringan, kayak bangkrut gitu, berarti kan ada naik turun, terus lalu apa namanya ada kepikiran di bengkel nih, berarti pasti kan itu dibawa, pasti ada mental tertekan berarti kan pas si bangkrut ini. Nah sekarang jadi bengkel sampai sekarang
berlanjut gitu alhamdulillahnya. Jadi apa prinsip yang kau pegang sampai titik sekarang ini gitu, mau dalam aspek bisnis atau dalam aspek hidup itu gimana tuh kalau Kalau misalkan prinsip, ya prinsip apa tuh dari awal maksudnya tuh sebelum bisnis ini jadi udah terbentuk prinsip sampai sekarang gitu. kalau prinsip kenapa bisa bertahan sampai saat ini gitu ya Dang ya. Iya, dari Prinsip segala gue apa. yang penting lu jangan nyerah deh. Kalau menurut gue, karena gimana pun bengkel tuh capek, dan bengkel pasti ada untung, bengkel pasti ada lu di bawahnya. Apapun usahanya. Gue ngomong bengkel karena emang bengkel ya. Iya, Jadi prinsip gue yang penting tambah lagi lu tuh anak muda. Jadi ya lu jangan nyerah, lu cari inovasi yang lain, lu masih bisa mikir, lu masih punya otak, lu jangan stuck gitu kalau menurut gue. wow. Apalagi kau ini kan emang lagi apa namanya ya masa-masa skripsi lah ya. Jadi bengkel iya, skripsi iya, berarti kan kayak kan orang lain kan kayak pasti inilah pasti ada beban lah Iya. gitu kan, pasti kepikiran gitu. Tapi itulah yang makanya aku mau coba ngulik lagi dari kau kan. Nah, itu kenapa kau Iya. bisa kayak gila sih ini orang kayak sekarang kuliah lagi semester 7 lagi sibuk-sibuknya, aku juga semester 7, kau lagi ngurus bengkel juga, jadi kan double gitu kan kau kepikirannya gitu. Nah itu benar sih yang aku salut dari kau itu sih. Nah itu makanya emang apa namanya heran sih gitu yang jadi tahun kemarin kau bilangnya pengen buka bengkel gitu ya alhamdulillah terwujud sekarang kan, itu suatu pencapaian. Terlepas dari prinsip gue juga banyak berterima kasih sama orang tua gue. Yang pertama, orang tua gue full support tentang pendidikan gue, dari mental sampai ke biaya. Itu orang tua gue full support semuanya, dan gue juga nggak lepas terima kasih sama support dari cewek gue, karena cewek gue bukan sekedar support omongan, tapi misalkan gue lagi gerbak-gerbuk soal bengkel yang naik turun, lagi rame lu sibuk, lagi sepi lu puter otak, lu ngerti gak sih kayak gitu? Iya ngerti. Jadi pikiran lu gak kosong. Iya betul ngerti Itu aku. ada cewek gue yang nge-backup ya, mana tugas lu sini coba gue kerjain, bisa nggak? Gitu. Itu sangat amat membantu. Gue benar-benar berterima kasih buat dua faktor itu. Dua faktor yang apa namanya yang support system sih bisa dibilang lah ya. Support Asli sih. Gue nggak bakal lanjutin semuanya, nggak bakal bisa dua otak kalau misalkan tanpa ada bantuan dari orang-orang lain dah. Benar sih. Kalau yang belum tahu gitu, jadi cewek dia tuh benar-benar apa namanya awalnya tuh kan emang pas dari angkringan yang udah ada kan. Dari angkringan. Gue pacaran gue ketemu tuh dari angkringan awalnya. Iya. Jadi itulah speak lah kayak sinilah angkringan gue gitu. Ya tahu lanjut sampai sekarang ya. Sampai sekarang cewek gue udah ngerasain semuanya Dang, dari gue angkringan bangkrut, gue dari pendidikan, bahkan dari pendidikan sampai ke usaha ya. Angkringan gue bangkrut, bengkel gue naik turun, nilai gue jelek, gue nggak bisa ngerjain tugas, di backup sama dia, semuanya dia udah ngerasain. Makanya gue benar-benar sarangeo lah. Ya sarangeo lah pokoknya mah big thanks lah pokoknya ya. Pokoknya thanks, itu pokoknya big thanks sih pokoknya. Jadi ya pokoknya sehat-sehat selalu gitu buat orang tua, ayah, ibu, pokoknya sehat selalu lah di Jakarta lah ya. Apa namanya salam juga buat keluarga gitu kan. Ya pokoknya sukses selalu lah pokoknya, semoga buat kedepannya bisa inilah sama cewek lu yang sekarang gitu ya, buat kedepannya gitu saling support system lah pokoknya. Semoga berbalik lah ya, bedoin selalu lah pokoknya. Nah itulah ya, jadi pada intinya itu apa namanya pokoknya pasti sih ke dalam usaha itu pasti ada naik turunnya sih, mental pun karena pastilah kayak gitu kan. Gimana caranya kita buat nge-manage tentang keuangan, manage waktu, pokoknya itu gimana ya jadi bisa dibilang ya kayak pendewasaan sih gue kalau di situ. Kenapa? Pendewasaan termasuk ke
Iya sih, pendewasaan berarti ya lebih tepatnya ya. Dewa. Ya, pokoknya nah itulah sekian. Nah, gini nih, kenapa kita Zoom ini karena ya Ajar ini orang Jakarta, jadi saya nggak bisa nyusul ke sana. Jadi dengan sangat mohon maaf, Jar saya nggak bisa ke sana lewat Zoom ini mah. Nggak apa-apa kan. Oke deh, terima kasih banget lu pilih gue. Tapi ntar next ke Jakarta gue tahun depan ya. Sangat Ngobrol ditunggu. lagi. Siap bangku lah. Ya pokoknya gitu aja. Pokoknya stay tune lagi. Pokoknya thanks for watching. As always, say goodbye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. See you Jar. Thank you ya. Yaudah. Thank you. Terima Semoga ketemu kasih. lagi. Terima kasih.